Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu diberi kesehatan. Baik, di sini kelompok 13 dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penelitian agama dan keagamaan. Berikut anggota kelompok kami yaitu Putri Dariah, Iin Novitasari, dan saya sendiri Ika Putri Prastiwi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Putri. Akan menjelaskan mengenai pengertian penelitian agama. Penelitian atau research ialah suatu kajian atau pengamatan yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan dengan melalui pendekatan ilmiah atau pengumpulan fakta-fakta. Sementara pengertian agama berasal dari bahasa Sanskerta yang dalam bahasa Indonesia berarti peraturan. Kata agama dalam bahasa Sanskerta itu asalnya terdiri dari dua suku kata, yaitu suku A yang berarti tidak dan suku Gama yang berarti kacau. Jadi agama berarti tidak kacau. Artinya bahwa jika manusia beragama atau percaya akan keberadaan Tuhan, manusia itu akan menjadi hidup sebagai manusia yang terarah, bahkan dapat menjadi sebuah petunjuk atau penyelamat untuk dirinya sendiri, serta membentuk persaudaraan yang kuat antar sesama di kalangan masyarakat sosial. Adapun objek dalam penelitian agama ialah tindak laku umat beragama, sejauh mana ajaran agama diwujudkan dalam hubungan antar sesama manusia dalam hidup bermasyarakat. Agama dan masyarakat itu saling mempengaruhi satu dengan lainnya. Pengaruh timbal balik antara keduanya lah yang menjadi sasaran dalam penelitian agama. Oleh karena itu, ruang lingkup lain yang menjadi sasaran penelitian agama ialah satu lembaga agama, yakni badan yang ada untuk melakukan sesuatu tugas agama. Kedua, hubungan agama yang meliputi hubungan antara orang atau kelompok dalam agama itu sendiri, serta berbagai agama dalam masyarakat. Ketiga, fungsi agama yang dapat dilihat dari sejauh mana suatu agama tertentu mempengaruhi kehidupan seseorang dan masyarakat. Dan yang keempat ialah teks agama, yakni bahan-bahan tertulis tentang suatu agama tertentu. Menurut Nasution, 4 unsur yang menjadi karakteristik agama yaitu: pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kedua, unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang pula. Ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Keempat, unsur paham adanya yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara, dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian penelitian keagamaan. Keagamaan adalah sifat-sifat yang ada dalam agama atau segala sesuatu tentang kepercayaan, sehingga keagamaan ialah segala sesuatu yang memiliki sifat dalam agama atau yang berhubungan dengan kepercayaan. Segala bentuk kegiatan yang terencana dan terstruktur untuk menanamkan bahkan menyebarluaskan nilai-nilai keagamaan pada tahap pelaksanaannya dapat dilakukan oleh orang per orang atau kelompok yang dilakukan dengan terus-menerus dengan usaha yang terstruktur di dalam menanamkan dan menyebarluaskan nilai-nilai keagamaan tersebut yang diperlukan akan mencapai tujuan berasal usaha itu sendiri, yang pada hal ini penanaman nilai-nilai keagamaan. Kemudian di sini terdapat pengalaman keagamaan baik individu atau masyarakat. Menurut Joachim Watch, dapat diamati melalui 3 bentuk ekspresinya, yaitu yang pertama ekspresi teoritis atau ekspresi pemikiran yang meliputi sistem kepercayaan, mitologi, dan dogma-dogma. Ekspresi teoritis suatu agama dimaksudkan untuk mengungkapkan isi kepercayaan dan pengalaman mengenai kepercayaan itu yang dirumuskan dalam ajaran doktrin atau agama tertentu. Kedua, ekspresi praktis, yaitu meliputi sistem peribadatan, ritual maupun pelayanan. Ekspresi praktis dari suatu pengalaman keagamaan adalah mengenai segala bentuk peribadatan yang didasarkan maupun dilaksanakan oleh pemeluk agama. Yang ketiga yaitu ekspresi dalam persekutuan yang meliputi pengelompokan dan interaksi sosial umat beragama. Yang ketiga yaitu model-model penelitian keagamaan. Jamari menjelaskan bahwa kajian sosiologi agama menggunakan metode ilmiah antara lain analisis sejarah,
yaitu sosiologi tidak memusatkan perhatian pada bentuk peradaban pada tahap permulaan pada waktu tertentu, tetapi menerangkan realitas masa kini yang mempengaruhi gagasan dan perilaku manusia. Yang kedua, analisis lintas budaya. Dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di berbagai daerah kebudayaan, sosiologi dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosiokultural secara umum. Yang ketiga, eksperimen dapat dilakukan dalam penelitian agama, misalnya untuk mengevaluasi perbedaan hasil belajar dari berbagai model pendidikan agama. Yang keempat, observasi partisipasif, yaitu di antara kelebihan penelitian ini adalah memungkinkannya pengamatan simbolik antar anggota kelompok secara mendalam. Kelemahannya adalah terbatasnya data kemampuan observer. Kemudian terdapat riset survei dan analisis statistik, yaitu penelitian survei dilakukan dengan penyusunan kuesioner, interview dengan sampel dari suatu populasi. Sampel dapat berupa organisasi keagamaan atas penduduk suatu kota atau desa. Kemudian analisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan penelitian agama dan keagamaan. Penelitian agama lebih mengutamakan pada materi agama sehingga sasarannya terletak pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magik. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan atau religious system. Jadi, letak perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan yaitu pada objek yang diteliti. Jika dalam penelitian agama, contohnya tentang penelitian agama Islam, objek yang diteliti antara lain adalah ilmu-ilmu dalam Islam, seperti ilmu kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Maka dalam penelitian keagamaan Islam, objek yang diteliti yaitu agamanya sebagai produk interaksi sosial. Secara keseluruhan, baik penelitian agama maupun penelitian keagamaan merupakan kajian yang menjadikan agama sebagai objek penelitian. Apabila penelitian agama berkaitan dengan sikap perilaku agama, maka metode ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi merupakan metode yang paling tepat digunakan. Sedangkan untuk penelitian yang berkenan dengan benda-benda keagamaan, metode arkeologi atau metode-metode ilmu natural yang relevan tepat digunakan. Selanjutnya adalah peran agama dan keagamaan dalam kehidupan sosial. Yang pertama adalah agama mengajarkan nilai-nilai yang benar dan baik bagi umatnya. Agama membenahi umatnya untuk menjadi individu-individu yang baik dan menjauhkannya dari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agamanya. Yang kedua, agama mengajarkan cara-cara untuk memperoleh tempat yang indah di akhirat sebagai tujuan akhir kehidupan. Cara-cara ini mengacu pada pelaksanaan ajaran agama masing-masing dengan sungguh-sungguh. Ketiga, agama yang berfokus pada ajaran cinta kasih yang mengajak umatnya untuk mengasihi sesamanya, sehingga antar umat dapat saling menghargai dan saling tolong-menolong melalui institusi masing-masing yang biasanya diekspresikan dalam kegiatan-kegiatan sosial maupun keagamaan. Yang keempat, agama mendorong terciptanya perdamaian di muka bumi yang terdiri atas masyarakat yang majemuk melalui ajaran-ajaran tersebut. Selanjutnya adalah peran keagamaan dalam kehidupan sosial. Peran sosial keagamaan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain untuk mengadakan perubahan sosial yang lebih baik dalam aturan-aturan dari Tuhan untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dalam agama Islam, bentuk-bentuk tingkah laku yang berperan untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan pembinaan kepada pengikut suatu agama itu sendiri secara berkesinambungan melalui dakwah baik secara individu maupun secara organisasi. Dalam hal ini contohnya adalah organisasi masjid. Yang kedua, selalu mengadakan kegiatan-kegiatan peribadatan di masjid, baik ibadah mahdoh maupun ibadah goiru mahdoh. Ketiga, sering mengadakan diskusi kelompok tentang kegiatan remaja di masjid. Yang keempat,
Mengikuti kegiatan sosial di masyarakat seperti gotong royong, hadir di acara yasinan, dan tahlilan yang diadakan oleh warga. Dan yang terakhir, mengadakan pendidikan dan pembinaan kepada anggotanya. Itu tadi penjelasan mengenai kelompok kami, kelompok 13, tentang penelitian agama dan keagamaan. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya dan kelompok 13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.